Teman-teman pasti tahu kan apa itu roket? Iya, roket yang biasa kita lihat adalah suatu wahana yang dapat pergi menuju luar angkasa. Teman-teman penasaran tidak bagaimana mesin roket dapat terbang hingga ke luar angkasa? Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran tersebut, ternyata kita bisa belajar cara gerak mesin roket dengan cara mempelajari fisika tentang momentum loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Elsa Natifani Dona. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar salah satu bab fisika yaitu momentum. Tetapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, pastinya kita harus tahu dong pengertian dari momentum itu sendiri. Momentum adalah besaran yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Pada pembahasan momentum, akan ada beberapa subbab, yaitu momentum benda banyak, hukum kekekalan momentum, tumbukan segaris dua benda, ayunan balistik, tumbukan benda dengan lantai, impuls, pusat massa, dan juga ada beberapa kasus khusus yang menarik untuk dibahas. Nah, sekarang kita akan membahas materi pertama, yaitu tentang momentum benda banyak. Teman-teman, sistem yang kita jumpai sehari-hari tidak terbatas pada satu benda saja kan? Justru lebih sering kita jumpai sistem yang terdiri dari banyak benda. Jika sistem yang kita amati disusun oleh sejumlah benda, maka momentum total sistem tersebut merupakan jumlah vektor dari momentum masing-masing benda. Seperti pada contoh ini. Berarti, momentum total sistem memenuhi P sama dengan P1 ditambah P2 hingga ditambah PKN. Selanjutnya, ada dasar hukum yang disebut juga sebagai hukum kekekalan momentum. Jika ada sejumlah gaya yang bekerja pada sistem, maka gaya yang digunakan dalam hukum 2 Newton merupakan gaya total. Dan momentum yang digunakan juga momentum total. Ternyata ada kasus khusus, di mana gaya total yang bekerja pada sistem sama dengan 0. Bagaimana dengan itu? Untuk kasus tersebut, kita dapat menggunakan persamaan dP total per dt sama dengan 0. Persamaan ini menyatakan bahwa selama gaya total yang bekerja pada sistem sama dengan 0, maka momentum sistem selalu tetap nilainya. Hukum kekekalan momentum berbunyi, momentum total sistem konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Sehingga P total sama dengan P aksen total, di mana P aksen menyatakan keadaan akhir dan P menyatakan keadaan awal. Subbab berikutnya adalah tumbukan segaris dua benda. Pada bagian ini, kita akan analisis lebih detail tumbukan dua benda yang bergerak dalam garis lurus. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka berlaku hukum kekekalan momentum linier, sehingga M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Di sini kita anggap massa benda yang mengalami tumbukan masing-masing tidak berubah. Dalam proses tumbukan, di samping kecepatan, massa masing-masing benda sebelum dan sesudah tumbukan bisa saja berubah loh. Contohnya, setelah tumbukan, kedua benda bergabung. Atau setelah tumbukan ada benda yang pecah. Maka dari itu, kita dapat memecahkan soal-soal tumbukan dengan menggunakan rumus energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan. Energi kinetik benda sebelum tumbukan adalah K sama dengan setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat. Sedangkan energi kinetik benda setelah tumbukan adalah K aksen sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Pada proses tumbukan apa saja akan selalu terpenuhi K aksen kurang dari K. Sebab sebelum tumbukan hanya ada energi kinetik, sedangkan setelah tumbukan akan ada energi kinetik dan sedikit muncul panas pada permukaan kontak. Panas itu berasal dari sebagian energi kinetik mula-mula, sehingga energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil. Sehingga kita dapat menulis persamaan M1V1 kuadrat ditambah M2V2 kuadrat lebih besar dari M1V1 aksen kuadrat ditambah M2V2 aksen kuadrat.
Namun, ada juga kasus khusus di mana K lebih besar atau sama dengan K aksen. Kemudian, mari kita definisikan besaran baru yang bernama koefisien elastisitas, di mana E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 min V1. Untuk koefisien elastisitas, berlaku E kurang dari sama dengan 1. Lalu, jika V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen, maka akan terjadi E sama dengan 0. Tumbukan yang memenuhi E sama dengan 1 adalah tumbukan elastis. Kondisi ini hanya dipenuhi jika di samping momentum totalnya kekal, energi kinetik totalnya juga kekal. Teman-teman, ternyata tumbukan elastis ini ada loh contohnya di kehidupan sehari-hari kita. Coba kita perhatikan video berikut. Contoh tumbukan yang mendekati tumbukan elastis sempurna adalah tumbukan antar dua bola biliar seperti yang ada pada video tersebut. Pemilihan jenis material penyusun bola tersebut menentukan sifat elastik yang dihasilkan selama tumbukan. Untuk subbab keempat, kita akan membahas tentang ayunan balistik. Ayunan balistik digunakan untuk menentukan kecepatan peluru. Peluru menancap pada balok yang tergantung diam. Kemudian peluru bergerak bersama balok. Dari ketinggian maksimum ayunan balok, maka laju awal peluru dan balok dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Dari laju awal peluru dan balok setelah peluru menancap ke dalam balok, maka laju peluru dapat ditentukan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Kita dapat menghitung energi yang dimiliki peluru dan balok saat berhenti berayun pada ketinggian H dari posisi mula-mula menggunakan rumus U sama dengan M besar plus M dikali GH. Sedangkan untuk menghitung energi balok dan peluru saat tepat peluru menancap di balok dan mulai bergerak bersama hanya dengan energi kinetik, bisa menggunakan rumus K sama dengan setengah dikali M besar plus M dikali V aksen kuadrat. Sejak peluru dan balok bergerak bersama, berlaku hukum kekekalan energi mekanik sehingga M besar ditambah M dikali GH sama dengan setengah M besar ditambah M dikali V aksen kuadrat. Atau V aksen sama dengan akar 2GH. Sedangkan untuk menentukan laju balok dan peluru menggunakan rumus MV sama dengan M besar ditambah M dikali V aksen. Atau dapat diubah menjadi V sama dengan M besar ditambah M per M dikali V aksen. Dan jika kita substitusikan rumus V aksen sebelumnya menjadi V sama dengan M besar ditambah M per M dikali akar 2GH. Teman-teman, selain tumbukan dapat terjadi antar dua benda, tumbukan juga bisa terjadi dengan lantai loh. Hal inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Salah satu benda ini harus memiliki massa yang sangat besar dibandingkan dengan massa benda yang satunya. Salah satu contoh adalah tumbukan benda jatuh dengan lantai atau bumi. Bumi tidak bergerak sebelum dan sesudah tumbukan, atau V2 sama dengan V2 aksen sama dengan 0. Sehingga koefisien elastisitas pada kasus ini memiliki bentuk yang lebih sederhana. Dan misalkan benda dilepaskan dari ketinggian H dengan kecepatan awal 0, maka berlaku kembali V sama dengan akar 2GH. Namun, jika benda memantul sejauh H aksen, maka kecepatan benda setelah menumbuk lantai dapat dihitung dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu V1 aksen juga sama dengan akar 2GH. Dengan demikian, koefisien elastisitas sebelumnya juga dapat ditulis sebagai akar H aksen per H. Kasus yang cukup menarik adalah jika gaya yang bekerja pada benda berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, tetapi efeknya sangat terasa. Misalkan gaya hanya berlangsung dalam waktu yang sangat pendek. Contoh gaya tersebut dilukiskan pada gambar ini. Karena efeknya terasa, maka gaya tersebut masih sanggup mengubah keadaan gerak benda, bahkan mengubah bentuk benda, seperti gambar kerusakan mobil ini setelah terjadi kecelakaan. Nah, ternyata gaya semacam ini disebut impuls. Untuk mendefinisikan impuls secara kuantitatif, mari kita kembali melihat hukum 2 Newton, yaitu dP sama dengan F dt. Lalu kita lakukan integral dari T1 sampai T2 sehingga diperoleh delta P sama dengan integral F dt dengan batas atas T2 dan batas bawah T1.
Perubahan momentum dalam waktu yang sangat singkat tetapi nilainya cukup besar dinamakan impuls. Jadi, impuls didefinisikan sebagai I sama dengan integral f dt dengan batas atas T0 sama dengan tau dan batas bawah adalah T0, di mana tau adalah selang waktu yang sangat kecil. Teman-teman, sekarang kita akan membahas konsep pusat massa. Apabila semua benda yang menyusun sistem bisa direduksi menjadi titik massa, maka titik massa tersebut harus diletakkan di koordinat pusat massa agar gerakannya memenuhi hukum Newton seperti sistem benda awal. Jika sejumlah gaya luar bekerja pada sistem benda, maka pusat massa benda akan bergerak mengikuti kaidah seolah-olah resultan gaya tersebut hanya bekerja pada pusat massa titik di pusat massa. Pada bagian ini, kita akan membahas sedikit pusat massa benda diskrit dan membahas cukup banyak mengenai pusat massa benda kontinu. Yang pertama yaitu pusat massa benda diskrit. Misalkan kita memiliki beberapa partikel dengan massa M1, M2, hingga Mn, dan partikel-partikel tersebut berada pada posisi R1, R2, hingga Rn, seperti yang ada pada gambar. Maka pusat massa sistem tersebut didefinisikan sebagai berikut. Setelah itu, kita pindah ke pembahasan mengenai pusat massa benda kontinu. Benda-benda kontinu yang memiliki bentuk teratur dan rapat, serta massa yang tersebar secara merata memiliki lokasi pusat massa yang dapat ditentukan dengan mudah. Namun, untuk benda yang bentuknya tidak teratur, lokasi pusat massa tidak dapat langsung ditebak. Tetapi, kita dapat menentukan pusat massa dengan percobaan sederhana seperti pada video ini. Lalu, jika kita memiliki sejumlah benda besar, bagaimana menentukan pusat massa sistem benda tersebut? Seperti pada contoh ini, jika massa roda M1 dan massa bola M2, maka lokasi pusat massa sistem dua benda tersebut dapat dihitung menggunakan rumus pusat massa sama dengan M1R1 ditambah M2R2 per M1 ditambah M2. Pusat massa benda yang mengandung lubang dapat pula ditemukan dengan rumus serupa. Lubang dapat dianggap sebagai benda yang memiliki massa negatif, sehingga rumusnya adalah M1R1 dikurang M2R2 per M1 ditambah M2. Teman-teman, pencarian pusat massa menjadi lebih sulit untuk benda pejal yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang satu ini. Misalkan kita hanya mengetahui massa jenis benda sebagai fungsi posisi, dan kita ingin mengetahui pusat massa benda tersebut. Bagaimana cara menentukannya? Salah satu yang umum digunakan adalah dengan cara integral. Pada gambar terdapat tulisan delta MI, di mana itu adalah massa dari elemen ke I dan berada di posisi RI. Dan jumlah elemen massa adalah N besar dan menuju tak berhingga karena ukuran masing-masing elemen menuju 0. Sehingga untuk menghitung massa total benda, kita bisa menggunakan rumus M besar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N besar dari delta MI. Kemudian dengan transformasi persamaan, kita mendapatkan rumus dari pusat massa itu sebagai integral RdM per M besar. Ada banyak cara dalam menghitung pusat massa itu sendiri. Teman-teman bebas ya untuk memilih cara mana yang menurut kalian mudah. Setelah mendefinisikan posisi pusat massa, selanjutnya kita akan mendefinisikan kecepatan dari pusat massa itu. Kecepatan pusat massa memiliki rumus ini. Dan kalau ada kecepatan, ada juga yang namanya percepatan. Percepatan dari pusat massa itu sendiri dapat dihitung menggunakan rumus berikut.
Setelah kita panjang sekali membahas tentang pusat massa, sebenarnya apa sih hubungan pusat massa dengan hukum kekekalan momentum linier? Telah kita bahas bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sistem konstan, meskipun terjadi tumbukan antar sistem. Maka diperoleh P1 ditambah P2 hingga ditambah PKN dibagi M1 ditambah M2 hingga ditambah MKN sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen hingga ditambah P aksen ke M dibagi M1 ditambah M2 hingga ditambah MKN. Jadi, pada proses tumbukan yang tidak melibatkan gaya luar, pusat massa bergerak dengan kecepatan konstan, sehingga V pusat massa sama dengan V aksen pusat massa. Masih dapat dimengerti kan teman-teman? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gerak roket. Roket adalah mesin yang mengalami percepatan akibat pelepasan udara hasil pembakaran ke arah belakang. Pada gambar ini, pada saat T, roket memiliki kecepatan V dan massa M. Roket juga memancarkan gas ke belakang dengan kecepatan U yang nilainya konstan relatif terhadap roket. Selama selang waktu T, massa gas yang dibuang roket adalah M. Pada roket juga bekerja gaya gravitasi Fg ke arah pusat bumi. Terdapat beberapa rumus yang dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah mengenai gerak roket. Yang pertama, momentum pada saat T sama dengan M dikali V. Sedangkan momentum pada saat T plus delta T sama dengan M plus delta M dikali V plus delta V ditambah delta M dikali V min U. Kemudian, perubahan momentum roket atau delta P sama dengan P dikali T ditambah delta T min PT. Sehingga, rumus laju perubahan momentum dapat dituliskan menjadi delta P per delta T sama dengan M dikali delta V per delta T dikurang U dikali delta M per delta T. Berdasarkan hukum 2 Newton, laju perubahan momentum sama dengan gaya luar yang bekerja pada benda. Gaya luar yang bekerja pada roket hanya gaya gravitasi. Dengan demikian, persamaan gerak roket dapat ditulis lagi menjadi rumus berikut. Lalu untuk menentukan kecepatan akhir roket bisa menggunakan rumus ini ya. Wah teman-teman, tidak terasa ya sudah banyak sekali materi yang kita bahas mengenai momentum ini. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus-kasus khusus yang masih berkaitan dengan momentum. Sekarang kita membahas satu kasus menarik, yaitu tumbukan berantai 3 benda yang tidak bersifat elastis. Sebuah benda dengan massa M besar dan kecepatan awal U menumbuk benda M yang mula-mula diam. Akibat tumbukan tersebut, maka terjadi transfer momentum dan energi kinetik dari benda M besar ke benda M. Kita anggap koefisien elastisitas tumbukan adalah E. Dengan persamaan sebelumnya, koefisien elastisitas sama dengan min V dikurang V besar per 0 min U. Lalu, hukum kekekalan momentum selalu berlaku pada semua jenis tumbukan, yaitu M dikali U sama dengan M besar dikali V plus MV. Nah, untuk rumus-rumus yang terdapat dalam kasus ini bisa teman-teman lihat pada slide yang satu ini ya. Sekarang kita perluas kasus dengan melihat sistem 3 benda. Kita sisipkan benda bermassa M aksen antara 2 benda. Mula-mula, benda M aksen dan M dalam keadaan diam. Benda M besar menumbuk benda M aksen, kemudian benda M aksen menumbuk benda M. Maka, energi kinetik M aksen setelah ditumbuk oleh M besar adalah setengah M aksen U kuadrat. Dengan demikian, fraksi energi benda M besar yang ditransfer ke benda M adalah sebagai berikut. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapakah M aksen agar terjadi transfer paling besar dari M besar ke M? Jawabannya adalah, M aksen sama dengan akar M dikali M besar. Kasus khusus kedua yang akan kita bahas adalah mengenai laju minimum elektron untuk mengeksitasi atom, di mana elektron akan digunakan untuk mengeksitasi atom dan menentukan berapa laju minimum agar elektron dalam atom tereksitasi. Sebenarnya, apa ya tereksitasi itu? Tereksitasi adalah meloncat dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Misalkan, sebuah atom memiliki massa M. Dan juga, energi yang diperlukan untuk mengeksitasi atom tersebut ke tingkat energi berikutnya adalah E. Lalu, laju awal elektron adalah V. Maka, akan berlaku hukum kekekalan momentum dengan rumus berikut.
Setelah itu, laju minimum elektron agar dapat mengeksitasi atom dapat kita cari menggunakan rumus ini. Kemudian, jika massa atom yang dieksitasi sangat besar dibandingkan dengan massa elektron, maka akan terjadi V-min sebanding dengan akar 2E per M. Selesai sudah pembahasan materi kita, teman-teman. Di sini, saya mempunyai 2 contoh soal dan 1 latihan soal agar kita dapat lebih memahami bab momentum. Soal yang pertama, sebuah bola dari ketinggian H sama dengan 200 cm setelah menyentuh lantai, bola memantul seperti pada gambar. Bila ketinggian pantulan pertama adalah 1/4 H dan massa bola 150 gram, maka koefisien restitusi bola adalah... Nah, di sini diketahui bahwa H0 sama dengan 200 cm. H1 sama dengan 1/4 H0, yang berarti 1/4 dikali 200 sama dengan 50 cm. Dan M adalah 150 gram. Lalu kita lihat bahwa rumus koefisien restitusi itu adalah akar dari H1 per H0. Kemudian kita substitusikan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan bahwa koefisien restitusinya adalah 1/2 atau setengah. Lanjut ke contoh soal kedua. Jika terdapat sistem yang terdiri dari 2 benda, gaya pada benda 1 oleh benda 2 dan gaya pada benda 2 oleh benda 1 merupakan gaya antar anggota sistem. Kedua gaya tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan gaya total. Mengapa demikian? Jawabannya adalah sebab gaya pada benda 1 oleh benda 2 dan gaya pada benda 2 oleh benda 1 persis sama dan berlawanan arah, sehingga saling menolkan pada saat dijumlahkan. Sekarang saya punya 1 latihan soal untuk teman-teman kerjakan secara mandiri, yaitu sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu seperti gambar berikut. Pada saat pemantulan pertama, bola mencapai ketinggian 50 cm. Bola tersebut terpantul untuk kedua kalinya pada ketinggian H2, yaitu sebesar... Kira-kira kalian tahu tidak soal itu dapat dikerjakan dengan cara apa? Yap, betul sekali. Kita dapat mengerjakannya dengan membandingkan ketinggiannya. Selamat menghitung! Teman-teman, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Terima kasih.